Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang sangat saya hormati, jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-12 daripada bulan Sya'ban. Artinya semakin dekatlah kita dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita mesti mempersiapkan diri. Dan sebaik-baik cara untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan adalah dengan membekali diri dengan ilmu. Tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka malam ini dan malam-malam yang berikutnya, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita akan fokus membahas permasalahan-permasalahan yang mungkin berkaitan dengan bulan Ramadan. Di mana malam ini kita memulai terlebih dahulu dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Bapak Ibu, untuk mendapatkan ibadah yang benar, dalam hal ini yaitu puasa Ramadan, maka hal pertama yang perlu kita pahami itu adalah rukunnya terlebih dahulu. Kalau dalam ibadah wudhu rukunnya ada 6, kalau dalam ibadah sholat rukunnya ada 13, maka dalam ibadah puasa rukunnya hanya 2. Apa kedua rukun puasa tersebut? Yang pertama itu adalah berniat. Yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Yang pertama yaitu berniat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, niat itu tempatnya di hati. Jadi seseorang yang melapaskan niat tidak berarti dia sudah memasang niat. Bila mana apa yang dia lapaskan itu tidak dia pasang di dalam hati. Contoh Pak, Bapak mendengar musik ataupun mendengar ada nyanyian. Karena mungkin lagunya itu familiar di telinga kita, tanpa sadar kita ikut menyanyikannya. Maka yang kita nyanyikan belum tentu selaras dengan apa yang di dalam hati kita. Orang melapaskan niat, kalau yang ia lapaskan tidak dia pasang di dalam hati, maka dia belum dikatakan sudah berniat. Kita punya tradisi setelah sholat witir, kita sama-sama melepaskan niat. Biasanya dipandu oleh Bilal, Innusyama rahimakumullah. Kemudian bersama-sama kita melepaskan nawaitu shauma ghadin. Kalau ibu melepaskannya tanpa memasangnya di dalam hati, ibu belum dianggap berniat. Tapi kalau bapak melepaskannya sekaligus memasangnya di dalam hati, mulut mengucap, hati memasang, maka barulah dianggap sudah berniat. Jadi yang rukunnya itu yang di sini, bukan yang di sini. Cuman di dalam mazhab Syafi'i, melepaskan niat itu dianjurkan, bukan kewajiban. Orang yang sahur juga bukan berarti sudah memasang niat. Udah pasang niat puas. Apa? Orang udah sahur aku kok udah lah itu. Belum tentu. Bahkan orang yang sepanjang hari menahan haus dan lapar juga bukan berarti sudah memasang niat. Nah Bapak Ibu, syarat memasang niat itu ada dua. Satu, istilahnya tabyid. Apa itu tabyid Ustadz? Niat dipasang di malam hari jika ia melaksanakan puasa wajib. Jadi puasa wajib itu kan sebenarnya nggak hanya Ramadan. Ada puasa nazar. Ada puasa kafarat. Semua puasa wajib itu disyaratkan memasang niatnya di malam hari. Kapan waktu terakhir malam? Sebelum masuk waktu subuh. Sehingga andai kata ibu lupa memasang niat di malam hari, puasa wajib yang ibu kerjakan, dalam hal ini misalnya puasa Ramadan, itu tidak sah. Gara-gara tak memasang niat Pak malamnya, tak sah puasa Bapak. Tapi Bapak tetap wajib imsak. Apa makna imsak Ustaz? Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Kalau seandainya udah tahu awak tak sah, ngapain lagi awak menahan diri Ustaz? Kalau ibu beli lontong, ibu makan, maka ibu berdosa. Jadi
meskipun puasa awak tak sah sebab karena lupa memasang niat di malam hari, tetaplah awak berkewajiban imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dan jangan lupa apa Ustaz, di luar bulan Ramadan, puasa yang awak malamnya lupa memasang niat wajib dikodo atau diganti. Dan dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib dipasang setiap hari, atau lebih tepatnya setiap malam. 30 hari awak puasa Ramadan, 30 malam awak wajib memasang niat. Makanya awak yang sang sini kan yang sholat tarawehnya tak di musola atau tak di masjid. Kalau di musola atau di masjid ada yang mengingatkan. Tapi kalau awak tak taraweh, siapa yang mengingatkan? Khawatir awak lupalah memasang niat. Maka kata sebagian ulama mazhab Syafi'i, dalam hal ini bolehlah kita mengambil pendapat mazhab Maliki. Apa tuh Ustaz? Nanti malam pertama ibu, malam pertama bapak, pasang niat, aku niat puasa Ramadan selama sebulan penuh, mengikuti pendapat mazhab Maliki. Bukan supaya besoknya tak memasang niat lagi. Setiap malam tetap awak memasang niat. Tapi awak ikuti pendapat mazhab Maliki, mengantisipasi antah ada malam yang awak lupa memasang niat. Nah, jadi ini jangan lupa ya Bapak Ibu, niat puasa wajib seperti Ramadan itu mesti dipasang setiap malam. Malam pertama ikuti pendapat mazhab Maliki, memasang niat, aku niat puasa Ramadan selama sebulan. Mengantisipasi antah ada malam di mana kita lupa memasang niat. Syarat yang kedua dalam berniat, istilahnya takyin. Apa itu takyin Ustaz? Menentukan jenis puasanya. Jika itu puasa wajib. Ibu puasa sunnah, kita bilang lah ibu ondak puasa ayamul bed. Ini ayamul bed ini mulai dari Ahad ini, Senin, Selasa. Itu puasa ayamul bed 3 hari sekaligus nisfu Sya'ban. Ibu berniat, aku niat puasa, udah cukup. Tapi kalau puasa wajib tak cukup. Harus ditentukan jenis puasanya apa. Kalau dia puasa nazar berarti aku niat puasa nazar. Kalau dia puasa kafarat, aku niat puasa kafarat. Maka kalau orang puasa Ramadan, minimal niatnya adalah aku niat puasa Ramadan. Tapi kalau ibu punya hutang puasa, tak cukup. Ibu ada hutang puasa ibu Ramadan yang lalu. Bahkan gak hanya Ramadan yang lalu, yang lalu-lalu. Ada pula Ramadan yang lalu. Belum terbayar sampai hari. Orang yang masih punya hutang puasa belum sah kalau dia hanya berniat aku niat puasa Ramadan. Kenapa? Karena masih ada hutang puasa Ramadan yang lalu atau yang lalu-lalu. Maka sekurang-kurangnya seseorang yang punya hutang puasa, niat puasanya adalah aku niat puasa Ramadan tahun ini.
untuk membedakan mana Ramadan yang dimaksud, apakah yang tahun ini atau tahun yang lalu. Makanya lapas niat puasa yang biasa kita lapaskan itu udah sempurna itu. Nawaitu soma godin an ada ipar di syahri Ramadoni. Ingat, Ramadoni, jangan Ramadona. Hadihis sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini. Kalau dibaca Ramadoni tahun ini. Kalau dibaca Ramadona sepanjang tahun ini. Seolah 12 bulan semuanya bulan Ramadan. Lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Ini rukun yang pertama yaitu berniat ya. Jadi niat puasa Ramadan itu syaratnya dipasang di malam hari. Kemudian sekurang-kurangnya aku niat puasa Ramadan. Kalau masih ada utang puasa wajib ditambahkan tahun ini. Rukun yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Mulai kapan Ustadz? Mulai dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Jadi ingat Ibu, yang menjadi patokan kita memulai puasa bukan azan subuh, tapi waktu subuh. Yang menjadi patokan Bapak berbuka adalah waktu maghrib, bukan azan maghrib. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya bedakan antara waktu dengan azan. Kalau azan boleh jadi terlambat. Kalau azan boleh jadi terlambat. Misal, waktu subuh 5.15. Misal ini yo. Terbangunlah Bapak 5.25. Tapi belum ada nang azan. Musola belum azan. Suhada belum azan, al-jihad belum azan, jami belum azan. Pertanyaan saya ke Ibu, masih bolehkah Ibu sahur? Masih bolehkah Bapak sahur? Belum azan ini Pak. Mana boleh? Tak boleh, kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau diajankanlah jam 6 kurang 15. Masih boleh setengah 6 sahur? Tentu tidak boleh. Ustaz, kan ada hadis di mana ketika azan masih berkumandang, masih boleh lanjut makan dan minum. Betul. Tapi kita harus paham konteksnya. Di zaman Rasul azan itu 2 kali. Azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Kalau azan pertama ya tentu masih boleh melanjutkan makan dan minum. Kalau di kita tak ada azan pertama, tapi kita punya yang disebut waktu imsak. Kalau masih imsak boleh, Ustaz sahur boleh. Cuman harus berhati-hati. Kalau udah imsak pertanda sudah dekat dengan waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh stop. Walaupun udah makan, belum sempat minum, tak boleh lagi minum. Tahankanlah. Kenapa pula udah masuk imsak mesti lanjut makan. Nah, jadi ini ya penting. Bahwa waktu kita memulai puasa bukan azan subuhnya, melainkan waktu subuh. Sama halnya Ibu, yang menjadi patokan waktu kita berbuka adalah waktu maghrib. Kalau azan maghrib, apalagi bulan Ramadan, udah pasti terlambat.
Waktu minum teh manis dulu segelas. Pas pula dikasih bubur kacang hijau, mak dihabiskan dulu lah. Ibu menunggu-nunggu bayar di rumah. Kok tak ajan-ajan yo? Tak ajan-ajan yo. Dibilang sama anak, udahlah itu mak. Karena ibu tak tahu, apa ibu bilang, gak boleh, belum ajan. Walhasil, ibu terlambat untuk berbuka, walaupun tentu ini tidak merusak puasa ibu. Ya syukur-syukur muazin terlambat, nggak masalah pak kalau terlambat. Celakunya awak, kacopatan waktu, salah tengok jam. Maghrib 6.35, ditengok jam 6.25 sebenarnya, tapi karena lupa waktu bawa kacamata, udah 6.35. Diajankan nyolah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak mau gak di rumah, mak copat jang hari ini. Makan bapak, minum ibu, padahal belum lagi waktu berbuka, maka puasa bapak ibu bisa batal. Nah, jadi ini ya, makanya kalau masuk bulan Ramadan, alangkah baiknya kita memiliki jadwal imsakiyah yang kita tempel di rumah. Jadi kita nggak menunggu-nunggu ajan. Tahu waktu subuh, berarti di sini mulai puasa. Tahu waktu maghrib, berarti di sini kita berbuka tanpa mesti menunggu azan. Ini berkaitan dengan masalah waktu puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa, tentu sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau cerita tak sengaja ini, Ustaz, cuman kalau tak sengaja makan nasi padang sebungkus. Kalau cerita tak sengaja ya tak batal. Kalau tak sengaja minum segelas teh manis dingin, kalau cerita tak sengaja ya tak batal. Tapi siapa pula lah tak sengaja menghabiskan nasi padang sebungkus, kecuali dia baru mualaf kemarin sore. Ya kalau misalnya tak sengaja lupa loh, paling hanya sesuap kan gitu, ataupun mungkin baru satu gigitan, udah teringat itu biasanya. Tapi perlu saya tekankan ya Bapak Ibu, puasa kita batal meskipun yang kita makan itu hanya satu butir nasi ataupun hanya serpihan daging. Ini nanti kan puasa pertama biasanya sahurnya itu makan enak ya kan Bu? Mungkin ada yang masak rendang atau pinomat, mungkin ayam. Selesai Bapak Ibu makan sahur, menyangkutlah daging itu di sela-sela gigi. Bapak tak menyikat gigi, ibu tak menyikat gigi. Sampai jam 7 pagi masih menyangkut. Jam 12 lepaslah daging itu dari sela-sela gigi. Bapak tolan, ya batal. Makanya ada kesunahan, nanti kita bakal punya bahasan sendiri, itu sunnah menyikat gigi. Kapan waktu terakhirnya? Sebelum masuk waktu zuhur. Tapi soal menyikat gigi ini pun juga harus hati-hati. Kenapa? Kesunahannya itu menyikat gigi. Odolnya nggak masuk bagian dari sunnah loh. Ibu nyikat gigi pakai odol jam 7 pagi
Setelah menyikat gigi, udah kumur-kumur. Setelah kumur-kumur masih ada sisa busa-busa dari odol gigi itu. Bercampur dengan air ludah. Ibu tolan, terasa sodar di tenggorokan. Ya batal puasa. Beda halnya orang kumur-kumur ketika berwudu pada saat puasa. Bapak kumur-kumur, bapak buang udah, nggak perlu berulang kali. Ataupun diambil untuk dilap-lap, nggak perlu. Itu barokah daripada berwudu. Tapi odol gigi itu kan nggak bagian dari sunnah menyikat gigi. Makanya kalau mau pakai odol, gosok gigi lah sebelum waktu puasa dimulai. Habis sahur langsung gosok gigi pakai odol. Kalau sudah mulai waktu puasa, maka silahkan sikat gigi, tapi saya sarankan jangan memakai odol untuk menjaga puasa kita itu. Termasuk pula di antara yang membatalkan puasa apa Ustaz? Memasukkan suatu benda yang terlihat pada rongga-rongga terbuka. Telinga, hidung, mohon maaf kemaluan depan dan belakang. Mengorek telinga itu belum membatalkan, tapi kalau awak masukkan obat tetes telinga, batal. Mengorek hidung itu belum membatalkan, tapi kalau kita masukkan air dengan menghirupnya sampai terasa di pangkal hidung, batal. Bapak kena sakit ambeien, datang ke dokter dikasih resep obat. Kan ada obat yang dimasukkan itu ya kan Pak, dari anus. Bapak masukkan obatnya sedang puasa, batal. Mohon maaf, ibu keputihan, datang ke dokter, dikasih obat macam peluru itu. Dimasukkan dari kemaluan depan, batal. Makanya orang, kalau istinja sedang puasa, nggak boleh berlebihan. Bukan berarti nggak boleh bersih ya, maksudnya ya tentu harus sampai bersih dan suci, tapi jangan sampai berlebihan, dicolok-coloknya, bisa batal puasa itu. Bapak ibu sakit, berobat ke dokter, dokter bilang suntik, suntik tak membatalkan, itu ada fatwa MUI. Suntik antibiotik atau dibilang suntik vitamin itu tidak membatalkan puasa. Hati-hati kalau kita mandi sedang puasa. Bapak ibu mandi sambil nyanyi, ketolan, batal. Ataupun mandi masuk ke telinga, batal. Tapi nggak sengaja Ustaz, masuknya nggak sengaja, tapi mandinya sengaja, makanya batal. Kecuali bapak ibu mandi wajib, karena dia mandi wajib, mandinya itu hukumnya wajib, sehingga kalau masuk tanpa sengaja ke dalam telinga itu tidak membatalkan. Tapi kalau mandi biasa itu kan bukan wajib hukumnya. Maka kalau masuk ke dalam telinga ataupun tertelan, maka itu dapat membatalkan puasa. Makanya kalau sedang puasa, mandi jangan brutal-brutal bonak. Termasuk pula membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Termasuk pula yang membatalkan puasa mengeluarkan sperma dengan sengaja. Termasuk pula orang yang bercampur atau berhubungan badan ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
kelompok orang yang diwajibkan berpuasa tapi boleh membatalkan puasanya, ataupun boleh memilih untuk tidak berpuasa. Siapa 3 kelompok orang tersebut? 1 orang yang sakit dan sakitnya membahayakan. Jadi tidaklah hanya karena sekedar sakit kemudian dia batalkan puasanya atau tak puasa sama sekali. Ini sakit yang bagaimana yang membuat seseorang boleh membatalkan atau tidak berpuasa? Yang membahayakan. Demamnya udah demam tinggi. Asam lambungnya udah akut. Mahnya udah parah. Nah, itu. Yang kedua yaitu musafir. Tapi bukan berarti setiap musafir boleh tak puasa atau membatalkan puasa. Musafir yang bagaimana? Musafir yang memenuhi syarat. 2 syaratnya itu. 1, musafir yang safarnya membolehkan dia mengqashar sholat. Berapa jarak? Minimal 81 km menurut sebagian pendapat. Ke Medan Ustaz, boleh tak puasa Ustaz? Ya kalau secara jarak boleh. Boleh kubatalkan Ustaz puasaku? Boleh. Secara jarak. Tapi jangan lupa syarat kedua. Syarat kedua apa Ustaz? Perjalanan dimulai dari sebelum subuh. Pulang kampung ibu ke Padang, ratusan kilometer jaraknya. Tapi kalau berangkatnya jam 7 pagi, wajib puasa. Pergi awak ke Papua sekalipun, kalau berangkatnya setelah subuh, tetap wajib puasa. Jadi musafir yang boleh berbuka atau tidak berpuasa, itu musafir yang melakukan perjalanan sebelum masuk subuh. Kemudian kelompok yang ketiga, siapa Ustaz? Mereka yang khawatir, takut bahwa jika berpuasa dapat merusak diri mereka. Siapa ini contohnya? Perempuan hamil. Jadi bukan karena hamilnya, karena dia khawatir. Takutnya itu. 3 kelompok ini boleh mereka membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Tapi wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Makanya tak ada wanita hamil yang tak mengganti. Semua wanita hamil, mau hamil dia 5 tahun berturut-turut, tetap mengganti. Itulah kenapa surga di bawah telapak kaki ibu. Cuman bedanya jika ada perempuan hamil, dia tak puasa bukan karena rasa takutnya pada dirinya, melainkan pada si anak. Khawatir dia sama anak dalam perutnya. Maka bertambah tidak hanya mengganti, melainkan wajib membayar fidyah. Terakhir penutup kajian malam ini. Camano kami Ustaz, tukang Ustaz, buruh bangunan, atau kami yang kerojo kasah. Bulan Rajab Ustaz asli tak ada can. Syakban pun juga tak ada can. Di situ Ramadan, di situ pula lah ada can. Kan nggak mungkin nggak diambil kan Pak? 2 bulan asli tak ada can. Begitu masuk Ramadan banyak pula orang hendak renovasi, membangun rumah. Apakah boleh tak puasa? Kan ini pertanyaan. Orang yang memiliki pekerjaan berat itu wajib setiap malam memasang niat berpuasa. Jadi tak boleh Bapak niatkan memang dari malam, besok aku ada keroja tak puasa lah, tak boleh berdosa Bapak. Besok capek kali lah aku ni, udahlah tak puasa lah, nggak boleh. Tiap malam wajib memasang niat puasa.
Esok harinya Bapak memulai hari dengan puasa. Andai kata di tengah hari terasulah Bapak, lama sekali aku jang mengaduk semen ini dalam keadaan puasa, tak lalu pula ini. Maka silahkan berbuka. Silahkan berbuka dan diganti nanti di luar bulan Ramadan. Jadi kita yang punya pekerjaan berat atau pekerja kasar, malam tetap wajib masang niat puasa. Memulai hari tetap dengan keadaan berpuasa. Tapi nanti jam 10 mungkin ataupun mungkin jam 12 sudah tak lalu lagi, maka silahkan berbuka dan diganti nanti di luar bulan Ramadan. Tentu masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin di sana sini ada beberapa hal yang mau kita bincang-bincangkan berkaitan dengan materi ataupun di luar daripada materi, dipersilahkan. Ya Bapak, dipersilakan Ibu. Di luar materi pun tak apa. Ya Bapak. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa nisfu Sya'ban itu adalah orang yang berpuasa Ayyamul Bid, yang mengambil puasa tanggal 13, 14, 15 atau di tanggal 15 saja. Jadi nisfu Sya'ban itu ya puasa Ayyamul Bid itu sendiri. Sempurnanya Ibu ambil 3 hari, ya boleh juga diambil tanggal 15-nya saja. Karena ini puasa sunnah, orang nggak mesti memasang niat puasa Ayyamul Bid atau memasang niat puasa nisfu Sya'ban. Cukup niat puasa saja sudah sah puasanya. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena sah atau tidaknya itu kan patokannya rukun. Tapi dia tetap berdosa besar, bukan dosa kecil ya, karena meninggalkan sholat. Jadi bukan berarti dengan berpuasa dia terhindar dari dosa meninggalkan sholat. Dalam perkara puasa oke lah dia laksanakan. Tapi dalam perkara sholat dia tinggalkan, itu bukan dosa kecil, melainkan dosa besar. Dia dapat pahala, dari pahala puasanya dapat pahala. Ya Bang Da. Cemana? Terserah, yang penting di malam hari. Sebelum masuk waktu subuh. Itu patokan. Kalau belum masuk waktu subuh ya silahkan. Kalau umumnya masyarakat kita kan setelah sholat witir, nah itu boleh. Mau dilakukan setelah sahur juga boleh. Pas sahur, di situ dia memasang niat puasa juga boleh. Yang penting waktunya itu dilakukan di malam hari. Ya Ibu. Cuman Ibu nggak dengar ada orang meninggal. Bayar fidyah puasa.
Ya. Ya. Itu setelah bahasan masalah rukun itu ada bahasan memang masalah fidyah. Orang yang meninggal dan meninggalkan hutang puasa, apakah kita bayarkan fidyahnya? Dan apakah boleh diganti dengan puasa juga? Nah, jadi orang kalau meninggal dan punya hutang puasa, maka hari-hari di mana dia meninggalkan puasa, oleh yang hidup boleh dibayarkan fidyahnya. Dan boleh juga digantikan puasanya dengan puasa juga. Berdasarkan hadis man mata wa alaihi saumun falyasum anhu walihu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka bolehlah walinya itu menggantikan puasanya. Dan bisa menjadi wajib. Maksudnya membayarkan fidyahnya itu ataupun menggantikan puasa itu bisa jadi wajib. Kapan? Kalau yang meninggal meninggalkan harta atau meninggalkan warisan. Nah, jadi kalau tak meninggalkan warisan, maka ahli warisnya tidak berkewajiban untuk membayarkan fidyahnya ataupun menggantikan puasanya. Tapi kalau mau dilakukan silakan. Nah, namun kalau yang meninggal punya harta yang ditinggalkan, maka ahli warisnya itu berkewajiban mengeluarkan fidyahnya atau menggantikan puasanya dengan puasa. Itu nanti ada bahasannya. Nah, fidyahnya itu satu mut ya. Kalau kita bulatkan ya 7 on lah. Kalau mau lebih detail 6,75 on makanan pokok. Jadi kalau ada utang puasanya di Ramadan yang lalu itu ada 7 hari, berarti 7 kali 7 4,9 kilo. Nah, kalau hutang puasanya udah dari Ramadan yang lalu-lalu, berarti nggak hanya sejumlah hari yang dia tak berpuasa, tapi juga dibayarkan fidyah karena dia menunda mengganti puasa. Ngerti nggak? Misalnya gini nih. Kita anggaplah dia meninggal selama bulan Ramadan ini. 7 hari dia sakit. Dia nggak puasa, meninggal. Yang 7 hari ini kan dibayarkan fidyahnya. Berarti 7 kali 7, 4,9. Rupanya tahun yang lalu, dia juga punya utang puasa. 5 hari. Maka dikalilah 5 kali 7, 3,5. Tapi karena dia menunda mengganti puasanya itu sampai Ramadan yang baru, kan juga harus dikeluarkan lagi fidyahnya. Ya, sebagai kafarat karena dia menunda mengganti puasanya. Berarti dikali lagi 5 kali 7 yaitu 3,5. Berarti 7 kilogram dia keluarkan atas 5 hari puasa yang dia tinggalkan di Ramadan yang lalu. Jadi ada fidyah karena dia tak berpuasa, ada pula fidyah karena dia menunda untuk mengganti puasa. Untuk ya ada untuk orang yang hidup, ada untuk orang yang mati. Nah, untuk yang hidup itu ada 2 kelompok. Satu orang yang sakit dan sakitnya tak ada harapan sembuh. 2 orang yang sudah uzur secara umur. Orang yang sudah uzur secara umur. Bukan sebagai pengganti puasa. Tapi sebagai kewajiban dia karena tidak lagi diwajibkan puasa. Paham ya? Jadi jangan anggap fidyah itu pengganti puasanya. Itu kewajiban dia karena sudah gugur kewajiban melaksanakan puasa untuknya.
Orang yang sakit dan tak ada harapan sembuh, sakitnya parah, gagal ginjal, tak ada lagi harapan sembuh. Ataupun orang yang sudah uzur secara umur. Nah, kalau perempuan hamil, dia membayar fidyah jika rasa takutnya bukan pada dirinya, melainkan pada kondisi si anak yang ada dalam janin. Maka dia diwajibkan pula membayar fidyah. Nah, ini kalau untuk orang yang hidup. Ya, nanti sama kasusnya dengan masalah sholat. Orang tak puasa itu kan ada yang karena uzur, ada yang tanpa uzur. Ngerti ya? Kita bayarkan fidyah. Ada orang tak puasa karena punya uzur. Maka itu bisa mengganti atas puasa yang dia tinggalkan. Tapi kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, kita bayarkan fidyah, apakah bisa menggugurkan dosanya? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Fidyah untuk orang yang sudah meninggal, itu kan upaya dari orang yang masih hidup. Itu upaya kita. Ayah awak ahli maksiat, tak ndak puasa. Awak sebagai anak berusaha lah. Tapi apakah itu bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja? Itu sebenarnya ada bahasan tersendiri, bukan di kajian ini. Insya Allah akan kita kaji secara mendalam di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.